Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Camat, dan juga para bapak sekalian dan saudara, permisi. ibu-ibu dari Batang Senato, rekan-rekan semua yang kami hormati. Yang saya tanyakan begini Pak, kalau pembesaran saya sudah pengalaman seperti yang dibilang Bang Zul tadi, bahwa di tahun 2017 itu booming. Pada saat itu saya membuat kolam itu berdiameter 2 meter Pak. Itu ada 4 kolam. Kami memang saat itu banyak kendala tentang bioflok ini. Bioflok itu kan harus pakai aerator ya Pak. Kemudian ada bakteri. Tapi di situ harus juga kayaknya harus didukung oleh air yang bagus. Kalau air rawa ini kayaknya di bioflok juga kurang bisa maksimal gitu. Jadi dari satu kolam 2 meter itu saya isi 1.500. Jadi totalnya ada 6.000 pada saat itu. Dengan hitung-hitungan pembesaran bioflok, kalau menurut saya ya Pak, itu masa panen ukuran 8 sampai 10 ekor dalam 1 kilogram itu seharusnya di usia 2,5 bulan. Separ bibit itu ukuran berapa Pak? 57. Ya, ukuran bibit 57. Jadi kalau sudah kemarin kami itu melewati 3 bulan Pak. Jadi banyak makanan yang diserap. Kemudian kanibal itu kan Pak, lele setiap hari itu ada yang mati. Disitulah kelemahan-kelemahannya. Jadi yang saya tanyakan kepada Bang Zul, kami di sini memang antusias untuk berkeinginan sekali petani-petani muda di samping bertani, mereka juga datang kemari pengen belajar budidaya lele. Kalau memang ada sistem yang Bang Zul sarankan itu, menurut saya yang yang booster ya, lebih sistem booster. Kami baru kali ini Pak, karena saya sangat lama memang dari 2017 baru sekarang ini jumpa kolam lele gitu. Coba Bang Zul bisa bantu kami semua tentang bagaimana sistem booster gitu. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2-3 lagi. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Lurah beserta jajaran, kemudian Pak Camat beserta jajaran, dan Bapak Ibu komunitas yang berada di kelurahan ini. Singkat saja mungkin Pak yang bisa kami tanyakan. Jadi kalau selama ini kami lihat kolam ataupun mau beli bibit itu kan sudah besar-besar kayak begini. Jadi pergi kita ke tempat ikan, kita ketemunya sudah besar-besar. Yang kami tanyakan bagaimana kita proses pembibitannya itu gimana. Karena kalau selama ini kami mau cari ikan, ya udah yang besar-besar kayak gini kami beli. Nah, hari ini kita temukan di sini pembibitannya gitu ya. Ini kan langsung pembibitannya Pak ya. Berarti atau proses dari telurnya atau gimana, ini kami belum dapat informasi atau belum dapat ilmu itu, khususnya saya sendiri lah gitu. Karena ketika kami mau bikin kolam, yaitu pembesaran aja ya Pak Imron ya, kalau tahu dari kecil besar langsung kami jual. Nah, dengan adanya kolam-kolam seperti ini ya kami ingin bagaimana kita melakukan proses dari pemeliharaan atau seperti ini, atau dari telurnya atau gimana gitu. Nah, semoga menjadi. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak sudah bertanya. Pertama tadi apa dan bagaimana sistem booster gitu. Tadi kita sudah jelaskan sistem booster ini sistem arti kuras rutin. Jadi fokusnya itu di kuras rutin. Tapi kalau untuk medianya nanti bisa kolam bulat, bisa kolam petak, cuman desainnya diubah. Kalau pakai kolamnya petak, nanti desain kolamnya nanti kita bikin seperti kolam bulat juga. Karena kolam bulat ini kan sentral drainnya kan? Nah, jadi kan kotoran numpuk di tengah itu Pak. Kalau kolam bulat ini.
Jadi desain kolamnya memang harus miring ke tengah gitu. Karena kebiasaan lele ini menumpuk kotoran pasti tempat yang paling rendah. Itu kebiasaan lele itu. Jadi kalau nanti bisa kita lihat nanti kalau dikuras itu paling dalam 2 cm dikuras itu keluar kotorannya itu Pak. Yang itu, kalau diputar keran itu kan. Nah, jadi sistem booster ini kuras rutin aja. Ini sekali kalau bisa air kita melimpah, kita bisa kuras tiap hari. Nggak usah banyak, 5 cm cukup. Paling kalau dia makannya malam, pagi nanti sebelum kasih makan kuras dulu, kasih makan. Itu kuras rutin namanya itu. Jadi nanti untuk caranya, ya seperti yang sudah jelaskan, intinya dikuras rutin. Karena kalau kita bicaranya kolam terpal tembok ini kan tidak ada pengurai Pak. Nah, jadi karena tidak ada pengurai ini kita harus rekayasa lingkungan supaya tetap cocok sama si lele ini. Nah, bagaimana supaya cocok sama lele ini? Artinya yang ada yang mau busuk dan ada pengurai di kolam terpal tembok, beda kolam tanah Pak. Kalau cerita kita sekarang fokus kolam terpal ini. Jadi kita harus tetap kuras rutin. Ini nanti kalau kolam tanah dia 2 bulan panen tidak ganti air pun tak masalah karena pengurainya banyak. Jadi kalau kolam terpal ini kita harus tetap kuras rutin. Jadi untuk tambahan mungkin kalau Pak mau kasih vitamin, prebiotik, atau dibibis makannya kan lebih efektif lewat makan aja. Nah, kalau kita kebiasaan kita itu dibibis dulu. 10 menit sebelum dikasih makan kita bebas dulu pakan ini baru kita kasih makan. Jadi kalau untuk keberhasilan tadi sebenarnya kan 3 nih kombinasi untuk usaha ikan ini. Pertama ada kualitas airnya, yang kedua ada kualitas bibitnya, yang ketiga ada kualitas pakannya. Jadi kalau yang salah satu antara 3 ini tidak terpenuhi, biasanya itu hasilnya tidak maksimal. Tapi kalau air kita bagus, bibit kita tidak jelas, tidak kualitasnya tidak bagus, hasilnya maksimal. Atau nanti bibitnya airnya bagus, nanti pakannya dikasih pakan nila, tidak bisa untuk lele ini. Di protein lele ini harus di angka 30. Kalau nila itu kalau pelet nila itu pakannya protein 26, tidak bisa dikasih untuk lele. Jadi kawan dulu ada itu gagalnya di sana Pak, karena pakannya sudah banyak dan tidak sanggup dia kasih pakan nila. Nah, jadi kalau dia udah besarkan selama 50 hari, kemudian ditambah 10 hari lagi mau panen dikasih pakan nila. Artinya yang sudah dikasih pakan protein tinggi, nanti lelenya pasti kurus itu Pak. Jadi percuma saja lagi dikasih di awal-awal kita semangat kasih pakan untuk protein tinggi kan. Pas ke panen itu udah dikasih protein rendah. Nanti itu hilang kurus ikannya, tidak dapat kilonya lagi. Nah, itu untuk cara budidayanya yang paling efektif itu memang sistem kuras rutin aja. Kalau untuk kondisi air biasanya cocok Pak. Mungkin Mas Raya sama itu Pak kondisinya sama ya Pak. Kemarin kita antar ke Mas Raya itu 100.000, alhamdulillah aman. Jadi kalau ada juga yang sudah besar di sana, katanya tidak masalah. Dia tetap pakai air sumur Pak, air sumur di lokasi tengah sawit itu Pak. Nah, sumur. Ada juga yang pakai irigasi. Kemarin kita kirim ukuran 23 Pak, yang kecil. Iya. Nah, kecil. Tapi yang aman. Karena memang cocok di lele ini, cocoknya di suhu di Pekanbaru paling cocok sebenarnya di Riau itu. Karena suhu panas. Daripada Pekumbu ini lebih bagus di Padang. Daripada di Padang lebih bagus di Riau. Karena suhunya panas. Nah, dia memang cocok untuk lele Petumbo. Ini pun lebih cepat biasanya di Pekanbaru. Yang kedua mungkin ada pertanyaan tentang proses pembibitan ini. Kalau proses pembibitan ini Pak, kalau dari awalnya ya kita siapkan indukannya dulu Pak.